seorang pendeta wanita yang dihormati, panutan bagi ribuan jemaat, mati suri dan bertemu sosok bercahaya yang diyakininya adalah Yesus. Namun, apa yang disampaikan padanya mengubah segalanya. Bukan penguatan iman, melainkan sebuah pesan misterius yang memaksanya mempertanyakan seluruh kepercayaannya. Kini, ia harus memilih, tetap pada jalan yang telah ia kenal seumur hidup, atau mengikuti bisikan ilahi yang menuntunnya ke arah tak terduga. Hidup Martha adalah mimbar, dan mimbar adalah seluruh dunianya. Selama lebih dari 20 tahun, Martha, seorang pendeta di gereja Protestan yang sederhana, namun penuh kehangatan ini, mendedikasikan setiap napas dan langkahnya untuk pelayanan. Jemaat Martha adalah keluarganya, wajah-wajah yang akrab setiap minggu pagi, senyum tulus saat menyalami di pintu gereja, dan keluhan-keluhan kecil yang mereka bisikan pada Martha setelah khotbah. Semua itu adalah melodi yang mengisi hari-harinya. Rutinitas, Martha berjalan begitu teratur, nyaris tanpa celah. Pagi-pagi sekali, setelah secangkir kopi hitam pahit dan heningnya doa subuh, Martha akan menelaah Alkitab, mencari inspirasi untuk khotbah minggu. Siangnya, kunjungan ke rumah-rumah jemaat yang sakit atau berduka adalah tugasnya. Martha mendengarkan, mendoakan, dan berusaha meringankan beban mereka dengan kata-kata penghiburan. Malam hari, seringkali ada pertemuan kelompok doa atau bimbingan rohani bagi kaum muda. Martha mencintai pekerjaannya. Martha merasa berguna, dicintai, dan paling penting, Martha merasa dekat dengan Tuhan. Namun, kedekatan itu, atau setidaknya, apa yang Martha sangka sebagai kedekatan, akan segera diuji. Segalanya bermula pada suatu Selasa sore yang mendung. Martha sedang menyiapkan materi khotbah untuk ibadah tengah pekan, saat tiba-tiba kepalanya terasa seperti dihantam palu godam. Pandangannya buram, dan ruangan berputar. Martha mencoba meraih meja, namun tubuhnya limbung. Kesadaran mulai menipis, seolah ada selimut tebal yang perlahan menyelimuti dirinya. Detik berikutnya, semuanya gelap. Martha tidak tahu berapa lama ia terbaring di lantai ruang kerjanya. Saat kesadarannya kembali, itu bukan kesadaran yang biasa. Martha mendengar suara-suara samar, panik, namun ia tidak bisa membuka mata. Ada rasa nyeri yang menusuk di dada, seperti ada beban berat yang menindih. Martha berusaha bernapas, tetapi paru-parunya terasa kosong, tidak mampu menarik udara. Kegelapan itu pekat, namun anehnya, Martha tidak merasa takut. Justru ada sensasi melayang, terbebas dari rasa sakit yang tadi menghimpit. Kemudian, Martha melihatnya, bukan sebuah cahaya kecil di ujung lorong, seperti yang sering diceritakan orang. Ini adalah lautan cahaya, memenuhi segala arah, begitu terang, namun tidak menyilaukan. Cahaya itu memancarkan kehangatan yang tak terlukiskan, rasa damai yang absolut. Martha tidak lagi merasakan tubuhnya, tidak ada gravitasi, hanya eksistensi murni yang melayang di tengah keindahan abadi itu. Seolah semua beban dunia terangkat, rasa sakit, ketakutan, bahkan identitasnya sebagai Martha sang pendeta, semuanya menguap. Yang tersisa hanyalah kedamaian. Lalu, sebuah sosok muncul dari inti cahaya itu. Bentuknya tidak jelas, hanya siluet yang bersinar lebih terang dari sekelilingnya. Namun Martha bisa merasakan kehadirannya begitu kuat. Bukan kehadiran fisik, melainkan esensi. Sosok itu memancarkan kasih sayang yang begitu murni, begitu tak bersyarat, sehingga air mata mengalir dari mata Martha yang tak terlihat. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun Martha tahu siapa dia. Dia adalah Kristus, Sang Juru Selamatnya, yang selama ini Martha layani. Ada komunikasi, bukan melalui suara yang didengar telinga, melainkan melalui pemahaman yang langsung ke dalam jiwanya. Sebuah pesan. Pesan itu meresap, mengukir dirinya di relung hati Martha yang paling dalam. Carilah kebenaran dalam penyerahan diri yang hakiki. Kata sosok itu, atau lebih tepatnya, esensi dari kata-kata itu menyelimuti dirinya. Hanya di sana, kedamaian sejati akan kau temukan. Martha bingung. Penyerahan diri yang hakiki, bukankah imannya sudah tentang penyerahan diri kepadanya? Apakah ada yang lebih dari ini? Sebelum Martha sempat bertanya lebih jauh, sebelum Martha bisa memahami sepenuhnya, Martha merasakan sebuah tarikan kuat. Tarikan itu begitu mendesak, menariknya menjauh dari cahaya dan kedamaian itu. Martha tidak ingin pergi. Martha ingin tetap di sana, di hadapan cahaya kasih sayang itu. Namun, tarikan itu tak terbantahkan. Dengan kecepatan yang sama saat Martha pergi, ia ditarik kembali. Sensasi berat mulai kembali. Rasa nyeri di dada yang sempat hilang kini terasa. Lagi,
lebih samar namun nyata. Marta mendengar suara-suara lagi. Kali ini lebih jelas. Suara para medis, suara anak Marta yang menangis, suara suami Marta yang memanggil namanya. Perlahan, kelopak mata Marta yang terasa berat terbuka. Cahaya lampu rumah sakit begitu menusuk. Mata menatap langit-langit putih, kemudian ke samping. Melihat wajah-wajah cemas yang kini dipenuhi kelegaan. Suami Marta menggenggam tangannya erat. Air mata membasahi pipinya. "Marta, kau sadar?" bisiknya. Suaranya parau. "Marta selamat," mereka bilang. Marta mati suri. Jantung Marta sempat berhenti berdetak selama beberapa menit. "Mukjizat," kata mereka. Namun, di dalam dirinya, selain rasa lega dan syukur karena masih hidup, ada kebingungan yang mendalam. Pesan dari sosok bercahaya itu terus terngiang, berbisik. Di benaknya, carilah kebenaran dalam penyerahan diri yang hakiki. Marta kembali, tetapi tidak sepenuhnya kembali. Ada sesuatu yang tertinggal di cahaya itu. Dan ada sesuatu yang baru, yang kini tumbuh di dalam dirinya. Sebuah benih pertanyaan, yang akan mengubah segalanya. Pemulihan fisik Marta berjalan lebih cepat dari dugaan dokter. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, ia sudah diizinkan pulang. Jemaat berbondong-bondong datang menjenguk, membawa bunga dan makanan, mengucapkan syukur atas mukjizat yang Tuhan berikan. Mereka melihat Marta yang sama, pendeta mereka yang ramah, yang melewati cobaan berat dan kembali dengan senyum tulus. Namun, mereka tidak tahu gejolak yang berkecamuk di dalam batin Marta. Di luar, Marta tersenyum dan mengucap terima kasih, tetapi di dalam, pesan dari cahaya itu terus berputar seperti rekaman rusak, menggerogoti setiap asumsi yang Marta miliki. Carilah kebenaran dalam penyerahan diri yang hakiki. Kalimat itu begitu jelas terpatri, terasa seperti kode rahasia yang hanya Marta yang bisa dengar. Marta berusaha keras menafsirkan. Awalnya, ia mencoba mencari maknanya dalam konteks keimanannya. Bukankah iman Kristen adalah bentuk penyerahan diri kepada Tuhan? Bukankah itu esensi dari kepercayaan pada Kristus sebagai juru selamat? Marta sudah menyerahkan seluruh hidupnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari pesan itu. Sesuatu yang terasa lebih dalam, lebih mutlak daripada konsep penyerahan diri. Yang Ayakino, ada nuansa hakiki yang terus mengganggunya. Kembali ke mimbar adalah tantangan besar. Minggu pertama setelah kembali, jemaat memenuhi gereja, wajah mereka penuh haru. Marta harus berkhotbah, mengucapkan kata-kata penghiburan dan harapan, seperti yang selalu ia lakukan. Namun, setiap kata yang keluar dari bibirnya terasa hambar. Khotbahnya tentang kasih dan pengampunan Tuhan terasa kosong, seperti Marta sedang melafalkan naskah tanpa jiwa. Marta merasa munafik. Bagaimana bisa ia berbicara tentang kebenaran yang ia yakini, sementara batinnya dipenuhi pertanyaan tentang kebenaran yang lain? Keraguan itu seperti benalu yang tumbuh subur. Martha mengabaikannya, menganggap pengalaman mati surinya hanya sebagai efek samping dari trauma medis atau halusinasi yang wajar. Martha berdoa lebih keras, membaca Alkitab lebih sering, mencari peneguhan. Martha bahkan berkonsultasi dengan seorang psikolog, mencoba mencari penjelasan rasional atas apa yang ia alami. Psikolog itu menyarankan agar Martha rileks, beristirahat, dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang tidak nyata. Namun, bagi Martha, pengalaman itu terasa lebih nyata daripada apapun yang pernah ia alami sebelumnya. Cahaya itu, sosok itu, pesan itu, semuanya terasa begitu nyata. Setiap malam, Martha terbangun dengan gelisah. Pesan itu bagai bisikan yang menggantung di udara. Penyerahan diri yang hakiki. Kata itu terus-menerus memanggil mendezek Martha untuk mencari. Akhirnya, rasa penasaran mengalahkan keengganannya. Martha mulai mencari tahu tentang konsep penyerahan diri dalam berbagai agama. Dimulai dari yang ia anggap aman dan familiar. Ia membaca buku-buku tentang spiritualitas Buddha, filsafat Hindu, dan tradisi-tradisi kuno lainnya. Martha menemukan banyak ajaran tentang pelepasan ego dan pencarian kedamaian, tetapi tidak ada yang benar-benar beresonansi dengan frasa penyerahan diri yang hakiki, seperti yang sosok itu katakan. Ia merasa menemui jalan buntu. Apa yang harus kucari? Pikirnya frustrasi. Suatu sore, saat ia sedang mencari di perpustakaan kota, matanya tanpa sengaja menangkap sebuah buku dengan judul yang menarik perhatiannya. Islam, The Religion of Submission, Martha Tertium. Kata submission itu terasa begitu familiar, begitu dekat dengan apa yang ia dengar. Namun, Islam, hatinya berdesir antara rasa ingin tahu dan penolakan. Selama ini, pandangan Martha tentang Islam
terbentuk dari berita-berita di televisi, stereotip, dan cerita-cerita yang tidak selalu positif. Mempertimbangkan Islam terasa seperti sebuah pengkhianatan terhadap semua yang ia yakini. Martha bimbang. Beberapa hari, ia menghindari rak buku itu. Namun, bisikan penyerahan, diri yang hakiki, tidak pernah hilang. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Martha mengambil buku itu. Ia membawanya pulang, menyembunyikannya di antara buku-buku teologi Kristen miliknya. Malam itu, setelah semua orang terlelap, Martha membuka buku itu. Di halaman pertama, ia menemukan kalimat yang langsung menghantamnya. Islam berasal dari akar kata salam, yang berarti damai, dan juga berarti tunduk atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Jantung Martha berdebar kencang. Ini dia. Ini persis seperti yang dikatakan oleh sosok bercahaya itu. Kata-kata itu, konsep itu, begitu terang dan jelas. Martha merasakan campuran antara ketakutan dan semacam pencerahan. Bagaimana mungkin si pendeta sepertinya, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk ajaran Kristus, kini dihadapkan pada konsep inti agama lain? Malam itu, Martha tidak tidur. Ia terus membaca. Setiap kata, seperti jembatan yang perlahan terbentang menuju wilayah yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah perjalanan baru telah dimulai, dan Martha tahu, ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan penuh dengan gejolak. Benih keraguan yang telah ditanam oleh pengalaman mati suri Martha, kini mulai berakar, tumbuh, dan perlahan mendesak keyakinan lamanya. Buku tentang Islam, The Religion of Submission, menjadi bacaan rahasianya. Setiap malam, setelah memastikan semua penghuni rumah terlelap, Martha akan mengambil buku itu dari tempat persembunyiannya dan menyelami isinya. Ruang kerjanya yang biasanya terang benderang oleh lampu baca, kini remang-remang, hanya diterangi oleh lampu meja kecil, seolah ikut menjaga rahasia yang tengah ia telusuri. Awalnya, Martha membaca dengan rasa skeptis, bahkan sedikit menolak. Ia mencari celah, perbedaan, atau apapun yang bisa membenarkan penolakan awal terhadap agama ini. Martha membandingkan konsep ketuhanan, kenabian, dan kitab suci. Namun, semakin ia membaca, semakin banyak hal yang mengejutkannya. Bahwa Islam bukanlah agama yang ia bayangkan dari stereotip media. Ada kedalaman filosofis, keteraturan dalam ibadah, dan penekanan kuat pada keesaan Tuhan yang terasa begitu murni. Konsep tauhid atau keesaan Tuhan yang mutlak adalah yang paling menghantam Martha. Selama ini, Martha memeluk konsep Trinitas Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus sebagai inti imannya. Namun, dalam Islam, Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sekutu baginya. Konsep ini, entah mengapa, terasa begitu logis dan sejalan dengan kemurnian pesan yang ia terima dari sosok bercahaya itu. Carilah kebenaran dalam penyerahan diri yang hakiki. Pesan itu seolah bergema setiap kali Martha menemukan ayat Al-Quran yang berbicara tentang keesaan Tuhan dan kepatuhan total kepadanya. Martha mulai merasa ada retakan besar di pondasi imannya. Ia selalu mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan, bagian dari Trinitas. Namun, Al-Quran menyajikan Yesus atau Isa sebagai seorang nabi yang mulia, pembawa pesan Tuhan, namun bukan Tuhan itu sendiri. Ini adalah perbedaan fundamental, sebuah jurang pemisah yang Martha tidak tahu bagaimana harus menyeberanginya. Pergolakan batin Martha semakin intens. Di siang hari, Martha adalah pendeta Martha yang dihormati, memimpin ibadah, berkhotbah tentang cinta kasih Kristus, dan menghibur jemaatnya. Namun, di malam hari, Martha adalah seorang pencari kebenaran yang gelisah, merangkak di antara ayat-ayat Al-Quran, mencoba memahami apakah seluruh hidupnya adalah sebuah kekeliruan. Rasa bersalah menghimpitnya. Martha merasa seperti pengkhianat. Ia mengkhianati jemaatnya, keluarganya, dan bahkan dirinya sendiri yang lama. Martha mencoba mencari penafsiran lain dari pesan yang ia terima. Mungkin penyerahan diri yang hakiki itu bukan tentang agama baru, melainkan tentang tingkat penyerahan diri yang lebih dalam kekristenan itu sendiri. Martha membaca ulang Injil, mencari ayat-ayat yang bisa menguatkan pemikirannya. Namun, semakin Martha mencari, semakin ia menyadari bahwa penekanan pada keesaan Tuhan yang mutlak, tanpa perantara atau sekutu, lebih dominan dalam teks-teks Islam daripada yang ia temukan dalam Alkitab. Khotbah-khotbah Martha pun mulai berubah, tidak disadari oleh jemaatnya. Ia mulai menyisipkan tema-tema yang lebih universal tentang ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, pentingnya berserah diri sepenuhnya,
dan kerendahan hati di hadapan Pencipta. Marta sering berbicara tentang cahaya ilahi yang membimbing, sebuah metafora yang dekat dengan pengalamannya. Namun jauh dari teologi gerejanya yang berpusat pada Kristus, jemaat menganggap ini sebagai tanda kedewasaan rohani Marta setelah mengalami mati suri. Pendeta Marta semakin bijak, bisik mereka. Marta hanya bisa tersenyum getir. Ada satu kejadian yang membuat Marta semakin yakin akan arah pencariannya. Suatu malam, saat ia membaca surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran yang intinya berbicara tentang keesaan Allah, ia merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Itu adalah kedamaian yang sama seperti yang ia rasakan saat berada di cahaya itu. Ayat itu terasa seperti jawaban langsung atas pesan yang ia terima. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Kata-kata itu begitu lugas, begitu jelas, begitu murni. Marta tahu, ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Keingintahuan telah berubah menjadi kebutuhan, pencarian telah berubah menjadi keyakinan yang perlahan terbentuk. Ia harus memahami lebih dalam. Ini bukan lagi sekadar akademis, ini adalah tentang jiwanya, tentang kebenaran yang telah ia cari sepanjang hidupnya. Marta merasa seperti berada di tepi jurang, siap untuk melompat ke wilayah yang tidak dikenal. Ketakutan itu ada di tepi Dorangen. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Islam, agama yang mengklaim sebagai jalan penyerahan diri yang hakiki, jauh lebih kuat. Tekanan batin Marta semakin mencekik. Siang hari, Marta mengenakan jubah pendeta, tersenyum, dan memberikan khotbah yang semakin sering menyinggung tentang penyerahan total kepada kehendak Tuhan. Malam hari, Marta diam-diam menyelinap ke ruang kerjanya, membuka laptopnya yang berisi puluhan artikel dan buku digital tentang Islam, dan membandingkan setiap ayat Al-Quran dengan keyakinan yang selama ini ia pegang. Perbandingan ini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu. Ini adalah pencarian putus asa untuk menemukan kedamaian yang sama seperti yang ia rasakan di tengah cahaya itu. Apa yang Marta temukan dalam Islam sangat mengejutkannya. Ia menemukan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan keesaan Tuhan, tetapi juga menekankan pentingnya ibadah ritual sebagai bentuk nyata dari penyerahan diri. Ada salat, puasa, zakat, dan haji. Semua ini terasa seperti struktur yang konkret, sebuah kerangka untuk kehidupan spiritual yang Marta tidak pernah rasakan selengkap ini dalam kekristenan Protestan yang ia anut. Bagi Marta, iman Protestan lebih menekankan pada hubungan pribadi dengan Tuhan, seringkali tanpa ritual yang kaku. Namun, pengalaman mati surinya telah mengubah perspektifnya. Ia kini mendambakan bentuk penyerahan yang lebih nyata, lebih terstruktur. Konsep syahadat, deklarasi keimanan yang menegaskan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya, terasa begitu kuat. Marta membandingkannya dengan doa syahadat dalam Kristen. Namun, ada perbedaan mendasar. Dalam Islam, syahadat adalah gerbang masuk, sebuah pernyataan yang begitu lugas. Dalam hati, Marta mulai membayangkan bagaimana rasanya mengucapkan kata-kata itu. Pikiran itu segera ia usir, diikuti rasa bersalah yang menusuk. Khotbah Marta di gereja mulai berubah secara signifikan, meski tidak ada yang menyadarinya secara frontal. Ia berbicara tentang kesatuan Tuhan dengan nada yang lebih dalam, tentang kepatuhan total yang diperlukan dari seorang hamba, dan tentang pentingnya amal saleh sebagai bukti iman. Marta tidak lagi secara eksplisit menyebut Kristus dalam setiap kalimatnya. Ia mulai menggunakan istilah yang lebih universal, seperti Sang Pencipta atau Tuhan yang Maha Kuasa. Beberapa jemaat dan rekan pendeta memang merasakan perubahan ini. Mereka mengira itu adalah kedewasaan rohani Marta setelah pengalamannya menghadapi kematian. Pendeta Marta semakin spiritual, bisik mereka. Marta hanya bisa tersenyum masam, hatinya terasa sesak oleh rahasia yang ia simpan. Suatu sore, saat Marta sedang membantu kelompok ibu-ibu gereja mempersiapkan acara amal, seorang diaken senior, Ibu Kartini, mendekatinya. Pendeta Marta, kami sangat bersyukur Anda pulih. Khotbah-khotbah Anda belakangan ini terasa lebih dalam, lebih menyentuh. Rasanya ada kekuatan baru dalam setiap kata Anda, katanya dengan tatapan tulus. Marta merasakan pipinya memanas. Terima kasih, Bu Kartini, jawabnya singkat. Marta merasa seperti seorang penipu. Kata-kata pujian itu semakin memberatkan beban di pundaknya. Tekanan internal itu membuat Marta insomnia. Ia seringkali terjaga hingga dini hari, menatap langit-langit. Kamarnya yang gelap. Jika ia memutuskan untuk mengikuti kebenaran yang ia temukan,
apa yang akan terjadi pada hidupnya. 20 tahun pelayanannya akan runtuh. Jemaatnya akan marah, kecewa, merasa dikhianati. Keluarganya, terutama suaminya yang sangat konservatif, bagaimana reaksi mereka? Pikiran-pikiran ini adalah badai yang tak kunjung reda di benaknya. Aye membayangkan dirinya menjadi pengangguran, dikucilkan, bahkan mungkin kehilangan keluarga. Ketakutan itu nyata, dan itu melumpuhkan. Namun, di tengah ketakutan itu, ada sebuah dorongan yang lebih kuat. Dorongan untuk jujur pada dirinya sendiri, untuk mengikuti suara hati dan pesan yang ia terima. Martha tidak bisa lagi mengabaikannya. Setiap kali ia kembali ke mimbar, setiap kali ia membuka Alkitab, ada bayangan Al-Quran yang ia baca di malam hari. Ada perasaan bahwa ia sedang hidup dalam sebuah topeng, dan topeng itu semakin berat. Martha mencoba mencari konselor rohani di luar lingkup gerejanya. Seseorang yang bisa memberikan perspektif netral. Martha mencari di kota tetangga. Berharap tidak ada yang mengenalinya. Martha menceritakan pengalamannya mati suri, dan bagaimana hal itu memicunya untuk mempertanyakan keyakinan. Namun, Martha tidak secara spesifik menyebutkan Islam. Konselor itu, seorang teolog berpengalaman, menyarankan agar Martha lebih banyak berdoa dan memperkuat imannya pada Kristus. Menganggap kebingungan Martha sebagai serangan dari kekuatan gelap yang mencoba menggoyahkan imannya. Nasihat itu terasa hampa bahkan ironis. Martha tahu, ini bukan serangan, melainkan panggilan. Konflik ini semakin mendalam. Martha kini berada di persimpangan jalan yang sangat berbahaya. Di satu sisi, ada kenyamanan, keamanan Den Sintaderi, komunitas yang telah ia bangun selama puluhan tahun. Di sisi lain, ada sebuah kebenaran baru yang menjanjikan kedamaian sejati. Namun dengan harga yang mungkin tak terbayangkan, kehilangan segalanya. Martha harus memilih, dan pilihan itu terasa seperti mempertaruhkan seluruh hidupnya. Konflik batin Martha mencapai puncaknya. Setiap sel dalam tubuhnya terasa direnggut oleh pertarungan antara keyakinan lama dan kebenaran baru yang terus mendesak. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Martha terbangun dari tidur yang tak tenang. Ia memutuskan untuk mencoba bermeditasi, mencari ketenangan yang dulu selalu ia temukan dalam doa. Martha duduk bersila di lantai, memejamkan mata, berusaha mengosongkan pikiran. Namun kali ini, pikiran itu justru semakin riuh. Tiba-tiba, seperti gulungan film yang diputar ulang, Martha kembali merasakan sensasi melayang yang sama, seperti saat mati suri. Kegelapan pekat yang kemudian digantikan oleh cahaya yang memancar damai. Dan sosok itu muncul lagi, lebih jelas kali ini. Bukan hanya siluet, tetapi sebuah kehadiran yang begitu nyata, memancarkan aura kasih sayang tak terbatas. Martha tahu, ini adalah Kristus, juru selamatnya. Namun dengan sebuah pesan yang akan mengguncang dunianya sekali lagi. Martha, suara itu beresonansi langsung di jiwanya. Tanpa kata yang terucap, jalan kebenaran yang hakiki telah aku tunjukkan. Islam adalah jalan penyerahan diri yang aku maksud. Di sanalah engkau akan menemukan kedamaian sejati yang engkau cari. Kedamaian yang melampaui segala pengertian. Martha tersentak dalam meditasinya. Tubuhnya bergetar hebat. Tidak mungkin. Itu adalah penolakan yang muncul dari inti terdalam dirinya. Tidak, teriak Martha dalam hati. Aku seorang pendeta. Aku sudah mengajarkan Kristus seumur hidupku. Aku telah membaptis ribuan orang atas namamu. Bagaimana mungkin engkau menyuruhku melakukan ini? Air mata mengalir deras dari matanya, membasahi pipinya yang kering. Ini bukan hanya sebuah kejutan. Ini adalah pukulan telak yang meruntuhkan seluruh identitasnya. Pertarungan internal meletup menjadi badai. Satu sisi Martha, sang pendeta, yang telah mengakar dalam ajaran Kristen selama puluhan tahun, berteriak menolak. Ini adalah godaan. Ini tipuan, teriaknya. Aku harus berpegang pada iman yang telah aku kenal. Sisi lain Martha, sang pencari, yang telah merasakan kedamaian dalam ayat-ayat Al-Quran, dan yang telah diyakinkan oleh pengalaman spiritualnya, memohon untuk didengar. Tapi ini terasa benar. Ini adalah kedamaian yang aku rasakan di cahaya itu. Suara-suara dalam kepalanya saling bersahutan, menciptakan kekacauan yang tak tertahankan. Keesokan harinya, Martha terbangun dengan kepala berdenyut dan mata bengkak. Pagi itu, ia dijadwalkan memimpin ibadah sakramen perjamuan kudus, salah satu ritual paling suci dalam kekristenan. Martha harus membagikan roti dan anggur, melambangkan tubuh dan darah Kristus, dan mengucapkan kota-kota pengudusan.
Setiap kali ia memikirkan itu, perutnya terasa mual. Bagaimana Martha bisa melakukan ini? Mengucapkan kota-kota yang hatinya sendiri kini ragukan. Martha merasa seperti seorang aktris yang terpaksa memainkan peran yang ia benci. Saat ia mengenakan jubah putihnya, tangannya gemetar. Ia menatap pantulannya di cermin, melihat wajah yang pucat dan mata yang lelah. "Siapa aku?" bisiknya pada pantulannya. "Apakah aku seorang penipu?" Saat Martha berjalan menuju altar, setiap langkah terasa berat. Jemaat tersenyum padanya. Mata mereka penuh harapan. Mereka tidak tahu bahwa pendeta mereka sedang berada di ambang kehancuran. Martha mengambil roti yang telah disiapkan, mengangkatnya, dan mulai mengucapkan doa pengudusan. Namun, kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Ia melihat wajah-wajah jemaatnya yang percaya penuh pada setiap kata yang ia ucapkan, dan hati Martha terasa teriris. "Ini tidak benar," bisik sebuah suara di dalam dirinya. Suara itu begitu jernih, begitu kuat, melebihi semua suara lain. "Kau tidak bisa melanjutkan kebohongan ini." Martha berhenti sejenak. Jemaat mulai saling pandang, merasakan ada yang tidak beres. Wajah Martha memerah, tangannya gemetar memegang roti. Pikiran tentang konsekuensi dari kejujuran tiba-tiba membanjiri benaknya. Kehilangan gereja, kehilangan tunjangan pensiun, diusir dari rumah dinas, pengucilan sosial, cemoohan dari suaminya akan hancur, anak-anaknya mungkin tidak akan memahaminya. Semua yang telah ia bangun selama 20 tahun lebih akan hancur dalam sekejap. Ketakutan itu adalah monster yang menakutkan, mencoba mencengkeramnya. Namun, suara dari sosok bercahaya itu, "Pesan Islam adalah jalan penyerahan diri yang aku maksud," terus bergema. Kedamaian yang ia rasakan di cahaya itu, kebenaran yang ia temukan dalam Al-Quran, kini terasa lebih nyata dan lebih penting daripada semua ketakutan itu. Martha tidak bisa lagi mengkhianati dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi menipu jemaatnya. Martha harus memilih mempertahankan hidup lama yang penuh kepura-puran demi kenyamanan, atau melangkah menuju kebenaran yang diyakini, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Napas Martha terasa berat, dadanya sesak. Keputusan itu, ia tahu, akan mengubah seluruh hidupnya, tidak hanya secara spiritual, tetapi juga secara fisik, sosial, dan emosional. Ini adalah titik balik yang tak terhindarkan. Momen di altar itu adalah titik balik. Martha tidak bisa menyelesaikan ritual perjamuan kudus. Dengan gemetar ia menundukkan kepala, memohon maaf kepada jemaat dan rekannya, dan menyerahkan tugas itu kepada pendeta asisten. Martha bergegas meninggalkan mimbar, menyisakan keheningan kebingungan di antara jemaat. Langkahnya terasa berat, namun ada semacam kelegaan aneh yang menyelimuti dirinya. Martha tahu, ia baru saja membuat keputusan yang sangat besar, sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Setelah insiden itu, Martha tidak kembali ke gereja selama beberapa hari. Ia mengurung diri di rumah, menolak panggilan telepon dan kunjungan. Suaminya bingung, anak-anaknya khawatir. Martha hanya mengatakan ia tidak enak badan, terlalu lelah, dan butuh istirahat. Namun, dalam kesendirian itu, Martha tahu ia tidak bisa lagi lari dari kebenaran yang terus memanggil. Pesan dari sosok bercahaya itu kini diperkuat dengan krisis. Di mimbar, semakin jelas, Martha sadar ia membutuhkan bimbingan, tetapi bukan dari lingkup yang sama. Ia tidak bisa bertanya kepada rekan pendeta atau jemaat. Mereka tidak akan memahami, atau bahkan akan menuduhnya sesat. Martha butuh seseorang yang bisa melihat di luar batas-batas keyakinan yang ia kenal. Martha mulai mencari secara daring, bukan lagi sekadar literatur, tetapi kontak personal. Martha mencari forum-forum diskusi antaragama, kelompok studi keagamaan, lintas iman, atau apapun yang bisa memberinya perspektif baru. Melalui sebuah forum diskusi spiritual, Martha menemukan nama seorang cendekiawan Muslim, Pak Arif, yang dikenal memiliki pemikiran terbuka dan sering berdiskusi dengan non-Muslim. Profilnya mencantumkan alamat email. Setelah berpikir panjang dan bergumul dengan rasa takut, Martha memberanikan diri mengirim email. Martha tidak menceritakan detail mati surinya, hanya mengatakan ia adalah seorang pencari kebenaran yang sedang berada di persimpangan jalan keimanan. Martha bertanya, apakah Pak Arif bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi? Beberapa hari kemudian, balasan dari Pak Arif datang. Ia menyambut hangat keinginan Martha untuk berdiskusi dan menawarkan untuk bertemu di sebuah kafe di luar kota. Demi
menjaga privasi Marta. Lokasi yang netral dan anonim ini memberi Marta sedikit keberanian. Pertemuan pertama terasa canggung. Martha masih mengenakan pakaian biasa, mencoba tidak menarik perhatian. Pak Arif adalah seorang pria parubaya dengan sorot mata yang ramah dan menenangkan. Ia tidak terkesan menghakimi sama sekali. Martha memulai ceritanya dengan hati-hati, berbicara tentang krisis spiritualnya, tentang pencerahan yang ia alami, dan tentang konsep penyerahan diri yang hakiki yang terus menghantuinya. Martha masih enggan menyebutkan pengalaman mati surinya secara spesifik atau hubungannya dengan gereja, hanya mengisyaratkan bahwa ia berasal dari latar belakang Kristen yang kuat. Pak Arif mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tidak menyela, tidak menghakimi, hanya sesekali mengangguk. Ketika Martha selesai berbicara, Pak Arif tersenyum tipis. "Apa yang Anda rasakan, Ibu?" katanya dengan lembut, "adalah perjalanan yang sangat pribadi antara hamba dan penciptanya. Kebenaran selalu ada, dan tugas kita adalah mencarinya." Kemudian, Pak Arif mulai menjelaskan tentang Islam, bukan sebagai dakwah yang memaksa, melainkan sebagai penjelasan yang tulus dan logis. Ia menjelaskan tentang konsep Allah yang Maha Esa, sifat-sifatnya, dan bagaimana seluruh ciptaan tunduk kepadanya. Ia menjelaskan tentang Rasulullah Muhammad sebagai penutup para nabi, yang membawa pesan yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya, termasuk Nabi Isa Yesus. Ia berbicara tentang Al-Quran sebagai firman terakhir Tuhan yang tidak berubah, dan bagaimana isinya adalah panduan hidup yang komprehensif, yang paling menyentuh. Martha adalah penjelasan Pak Arif tentang arti hakiki dari Islam. Islam itu sendiri berarti penyerahan diri secara total, pasrah, dan tunduk kepada kehendak Allah. Jelas Pak Arif, bukan hanya sekadar kata, melainkan sebuah kondisi jiwa, sebuah cara hidup. Ini adalah bentuk penyerahan diri tertinggi, di mana seseorang menyerahkan akal, hati, dan tubuhnya kepada penciptanya. Itulah kedamaian yang sesungguhnya. Setiap kata Pak Arif terasa seperti potongan puzzle yang cocok dengan pengalaman dan pencarian Martha. Rasa damai yang ia rasakan saat membaca Al-Quran. Bisikan dari sosok bercahaya itu, kini semuanya terangkai menjadi sebuah gambar yang jelas. Martha tidak lagi merasa takut atau bingung. Ada semacam kedamaian aneh yang perlahan menyelimuti hatinya. Sebuah kedamaian yang berbeda dari yang ia rasakan di gereja. Ini adalah kedamaian yang datang dari pemahaman, dari resonansi kebenaran. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Martha tidak lagi membuka buku rahasianya dengan sembunyi-sembunyi. Ia meletakkannya di meja samping tempat tidurnya. Ini adalah awal dari sebuah babak baru. Ia belum mengambil keputusan akhir, namun hatinya sudah condong. Kebimbangan yang menghantuinya selama berbulan-bulan, kini digantikan oleh sebuah kepastian yang menenangkan. Martha belum siap untuk memberitahukan siapapun, namun ia tahu jalan yang harus ia tempuh sudah semakin jelas. Langkah pertama menuju penerimaan telah ia ambil. Kedamaian yang Martha rasakan setelah pertemuannya dengan Pak Arif tidak bertahan lama. Itu adalah kedamaian sesaat, seperti hening sebelum badai besar. Benih-benih kecurigaan yang selama ini disemai oleh perubahan dalam khotbah dan perilaku Martha mulai berbuah. Martha memang sudah berusaha sangat hati-hati, tetapi ada hal-hal kecil yang luput dari perhatiannya. Buku-buku Islam yang ia pinjam dari perpustakaan, beberapa di antaranya tidak ia kembalikan tepat waktu. Dan tumpukan artikel cetakan di meja kerjanya yang kadang terbuka sedikit, menunjukkan judel-judel yang tidak biasa untuk seorang pendeta. Bencana itu datang dari tempat yang paling tidak Martha duga, asisten pribadinya di gereja. Sarah adalah seorang wanita muda yang sangat loyal dan teliti, sering membantu Martha merapikan ruang kerja. Suatu sore saat Martha sedang keluar mengunjungi jemaat, Sarah menemukan beberapa buku dengan tulisan Arab dan terjemahan Al-Quran terselip di balik tumpukan Alkitab. Sarah tidak langsung menuduh, tetapi kegelisahan mulai menyelimutinya. Martha adalah panutannya, seorang ibu rohani. Apa arti semua ini? Sarah, yang khawatir dan bingung, memutuskan untuk diam-diam menceritakan temuannya kepada kepala diaken gereja, Bapak Harun, seorang pria yang sangat konservatif dan teguh pada ajaran Jrit. Bapak Harun adalah sosok yang sangat dihormati dan disegani dalam jemaat. Kabar itu menyebar seperti api, dari telinga ke telinga, bisik-bisik berubah menjadi gumaman, lalu menjadi ledakan kemarahan dan kekecewaan. Pendeta Martha membaca buku Islam. Dia mulai aneh sejak mati suri. Jangan-jangan dia sudah sesat. Konfrontasi tidak terhindarkan. Suatu malam,
Marta dipanggil untuk pertemuan darurat dengan Dewan Gereja dan beberapa perwakilan jemaat inti. Ruangan pertemuan terasa dingin, tegang, wajah-wajah yang biasanya ramah kini menatapnya dengan pandangan curiga, bahkan marah. "Papa." Harun membuka pertemuan dengan suara berat. "Pendeta Marta, kami mendengar laporan yang sangat meresahkan. Apakah benar Anda membaca dan mempelajari ajaran Islam?" Marta merasakan darahnya berdesir. Ini dia. Momen yang ia takutkan akhirnya tiba. Marta bisa saja berbohong, menyangkal, beralasan. Marta bisa mengatakan itu hanya untuk tujuan studi komparatif atau untuk memahami agama lain demi pelayanan. Namun, suara hati Marta berteriak menolak kepalsuan itu. Setelah semua yang ia alami, ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Marta menarik napas dalam-dalam. "Benar, Bapak dan Ibu sekalian," jawabnya. Suaranya berusaha terdengar mantap, meski tangannya gemetar di bawah meja. "Setelah pengalaman saya beberapa waktu lalu, saya merasa terpanggil untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Dan dalam pencarian itu, saya menemukan banyak hal dalam ajaran Islam yang sangat relevan dengan apa yang saya alami dan apa yang hati saya rasakan." Ruangan itu hening sesaat sebelum ledakan amarah muncul. "Relevan bagaimana, pendeta?" tanya salah seorang anggota dewan dengan nada tinggi. "Kita semua tahu, Islam itu bukan jalan Kristus. Apakah Anda ingin menyeberang?" Marta mencoba menjelaskan. Ia berbicara tentang pesan dari sosok bercahaya itu, tentang konsep penyerahan diri yang hakiki, yang ia pahami dalam Islam. Ia mencoba menjelaskan bagaimana keesaan Tuhan dalam Islam terasa begitu murni dan logis baginya. Namun, kata-katanya tenggelam dalam gelombang kemarahan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak mendengar, mereka tidak ingin memahami, mereka hanya melihat pengkhianatan. "Apakah ini berarti Anda tidak lagi percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami?" tanya Bapak Harun. Suaranya bergetar menahan amarah. Marta menatap wajah-wajah yang dulu penuh cinta dan hormat kepadanya. Sekarang, ia hanya melihat kekecewaan dan tuduhan. Rasa sakit itu begitu dalam. Namun sebuah ketenangan aneh menyelimutinya. Marta tahu ini adalah saatnya. Ia tidak bisa lagi mundur. "Saya percaya pada Isa Al-Masih sebagai seorang nabi yang mulia, utusan Allah," jawab Marta. Suaranya kini mantap dan jelas. "Tetapi saya tidak lagi percaya pada konsep Trinitas atau bahwa beliau adalah Tuhan yang setara dengan Allah. Hati saya telah condong pada keesaan Allah yang Maha Esa, seperti yang diajarkan dalam Islam." Pengakuan itu seperti petir menyambar. Ruangan itu menjadi riuh. Teriakan, tangisan, dan suara kursi bergeser. "Pengkhianat, sesat, keluar dari gereja ini!" Suami Marta, yang duduk di sampingnya, terlihat syok. Wajahnya pucat pasi. Ia memegang tangan Marta, seolah memintanya untuk menarik kembali kata-kata Nia. Namun Marta tidak bergeming. Bapak Harun menggebrak meja. "Pendeta Marta," katanya, dengan nada final, "dengan ini, kami, Dewan Gereja, dan atas nama seluruh jemaat, menyatakan bahwa Anda telah menyimpang dari ajaran iman Protestan. Kami tidak punya pilihan selain meminta Anda untuk mengundurkan diri dari jabatan Anda sebagai pendeta. Dan Anda tidak lagi diterima sebagai anggota jemaat kami. Rumah dinas ini harus Anda kosongkan dalam waktu 1 minggu. Kata-kata itu menghantam Marta seperti tembok batu. Hidupnya, pekerjaannya, rumahnya, semuanya hancur dalam sekejap. Air mata mengalir deras dari matanya, bukan karena penyesalan atas keputusannya, melainkan karena rasa sakit kehilangan yang begitu besar. Ia kehilangan komunitas yang telah menjadi segalanya. Ia kehilangan identitas yang telah ia kenakan selama puluhan tahun. Marta mengangguk pelan. "Baik," katanya. Suaranya serak. "Saya menerima keputusan ini." Marta berdiri, memandang sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya, menatap wajah-wajah yang mencacinya, dan kemudian berbalik. Marta tahu, ia baru saja mengorbankan segalanya. Tetapi, di balik rasa sakit yang mendalam itu, ada percikan kecil dari kedamaian yang ia rasakan di cahaya itu. Kedamaian dari seseorang yang akhirnya jujur pada dirinya sendiri dan pada Tuhannya. Marta melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan hidup lamanya di belakang, melangkah menuju ketidakpastian yang baru. Keputusan Marta untuk mengikuti kebenaran yang ia temukan bukan hanya menghancurkan karirnya, tetapi juga mengguncang fondasi keluarganya. Suaminya, Daniel, yang selalu menjadi pendukung setianya, kini menatapnya dengan pandangan terluka dan tidak percaya. Anak-anak mereka,
Sarah dan David, yang telah tumbuh besar di bawah bayang-bayang jerat, tidak dapat memahami pilihan sang ibu. Ruang makan yang dulu penuh tawa, kini dipenuhi keheningan canggung. Atau lebih sering, perdebatan sengit. Bagaimana bisa, Martha? Daniel sering bertanya. Suaranya dipenuhi keputusasaan. Semua yang kita bangun, semua yang kita percayai, kau buang begitu saja. Martha mencoba menjelaskan. Ia berbicara tentang pengalaman mati surinya, tentang pesan dari cahaya, tentang kedamaian yang ia temukan dalam ajaran Islam. Namun, kata-katanya terasa seperti bahasa asing bagi mereka. Bagi Daniel, ini adalah pengkhianatan terhadap iman mereka, terhadap nilai-nilai yang telah mereka anut seumur hidup. Bagi Sarah dan David, ibu mereka yang teguh, kini tampak seperti orang asing, memilih jalan yang membuat mereka menjadi bahan gunjingan di komunitas. Dalam waktu 1 minggu, Martha dan keluarganya harus meninggalkan rumah dinas gereja. Dengan berat hati, mereka pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil, jauh dari lingkungan yang selama ini mereka kenal. Martha tidak lagi memiliki gaji, tunjangan, atau komunitas yang mendukung. Ia benar-benar memulai dari nol, tidak hanya secara spiritual, tetapi juga secara finansial dan sosial. Media lokal sempat meliput berita tentang pendeta yang pindah agama, mengubahnya menjadi sensasi, dan memperparah tekanan sosial. Setiap tatapan, setiap bisikan, terasa seperti tusukan pisau. Kesendirian menjadi teman setia Martha. Telepon berhenti, berdering. Teman-teman dari gereja menjauh. Sebagian besar keluarga besar pun mencibir atau menghindarinya. Ada hari-hari ketika penyesalan menghimpitnya. Apakah ia telah membuat kesalahan besar? Apakah kedamaian yang ia rasakan itu hanya ilusi yang dibayar dengan harga yang begitu mahal? Namun, setiap kali keraguan itu datang, Martha akan kembali mengingat cahaya itu, pesan itu, dan kedamaian mutlak yang ia rasakan ketika pertama kali membaca surah Al-Ikhlas. Itu adalah jangkar yang menahannya dari tenggelam. Dalam kehampaan itu, Martha menemukan kekuatan yang tak terduga. Ia menghubungi Pak Arif lagi, yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Pak Arif memperkenalkan Martha kepada komunitas muslim kecil yang ramah dan menerima di kota itu. Mereka tidak menghakimi latar belakang Martha, justru menyambutnya dengan kehangatan dan dukungan. Martha mulai belajar sholat, mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran, dan memahami praktik-praktik Islam lainnya. Proses ini tidak mudah. Banyak kebiasaan dan pemahaman baru yang harus ia adopsi. Namun, setiap langkah terasa seperti mendekati rumah. Martha mulai merasakan kedamaian yang berbeda. Bukan kedamaian yang didapat dari kenyamanan atau status sosial, melainkan kedamaian batin yang datang dari keyakinan yang kokoh. Ia belajar bahwa penyerahan diri kepada Allah bukanlah tentang kehilangan identitas, melainkan tentang menemukan identitas sejati sebagai hambanya. Konsep kesetaraan di hadapan Tuhan, persaudaraan antar umat muslim, dan ketenangan dalam setiap ibadah sholat. Semua ini mulai mengisi kekosongan yang ia rasakan. Seiring berjalannya waktu, Martha menemukan tujuan baru dalam hidupnya. Ia mulai menggunakan pengalamannya untuk berbagi, bukan untuk mengonversi orang, melainkan untuk menginspirasi pencarian kebenaran. Martha bergabung dengan sebuah kelompok dialog antaragama, menceritakan kisahnya dengan jujur dan terbuka. IA berbicara tentang bagaimana pengalaman mati surinya mengubahnya, dan bagaimana ia menemukan Islam sebagai jalan penyerahan diri yang hakiki yang dicari-carinya. Beberapa orang terinspirasi, beberapa lainnya masih skeptis. Tetapi Martha tidak lagi mencari validasi dari manusia. Validasi itu datang dari dalam, dari kedekatannya dengan Tuhannya. Hubungannya dengan keluarga memang masih renggang, tetapi Martha tidak menyerah. Ia terus berdoa untuk Daniel dan anak-anaknya, menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun agamanya telah berubah, cintanya kepada mereka tidak pernah pudar. Martha meyakini, suatu hari nanti, mereka akan memahami. Martha kini telah menemukan bahwa Yesus yang ia temui dalam mati suri, sosok bercahaya itu, adalah sebuah bimbingan, sebuah penunjuk jalan menuju kebenaran yang lebih besar. Ia adalah utusan, seorang nabi yang membawa pesan yang sama, penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Martha menyadari bahwa semua nabi, semua ajaran ilahi, pada intinya adalah tentang penyerahan diri yang hakiki kepada Pencipta. Donda, penyerahan diri itulah Martha akhirnya menemukan kedamaian sejati yang ia kari-kari seumur hidupnya. Hidupnya mungkin telah terbalik, tetapi jiwanya kini tenang, berada di jalan yang ia yakini adalah kebenaran.